Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini kita akan berbicara tentang user management, ya. Pengelolaan user di admin console untuk Google Suite for Education. Eh, saya akan klik user di admin console. Ini tampilan user, saya coba kecilkan ya, supaya bisa tampak. Nah, tampak organization unitnya. Ini adalah tampilan panel admin console untuk user, ya. Di sini semua organisasi unit itu ditampilkan. Ini cuma ada satu domain di sini, ya. Ini kalau saya minimize, cuma ada satu, tetapi di dalam satu ini terdapat beberapa unit. Ada unit guru, ada unit MGMP, ada unit siswa AK 18, ini angkatan ya. Angkatan 19, 20A, 20B, 21, 22, 23A, 23B. Ini semacam grup gitu ya, semacam grup atau unit kerja yang ada di sebuah organisasi. Ini tujuannya untuk memudahkan nanti pengelolaan, ya. Jadi misalnya ini sudah sampai saya menggunakan siswa 23B, ini berarti dia angkatan 23 di kampus B. Kalau ini angkatan 23 di kampus A. Nah, nanti pada saat tahun ajaran baru saya akan menambahkan unit baru di sini. Siswa AK 24, berarti angkatan 24. Begitu juga tiap tahun. Ini selalu dibuatkan unit baru. Sehingga apa tujuannya? Ketika kita ingin berkomunikasi dengan siswa di angkatan tersebut, itu jauh lebih mudah. Misalnya saya ingin mengirim email ke siswa angkatan 23 di kampus A atau siswa angkatan 22, itu cukup saya kirim ke sebuah akun email yang mewakili siswa AK 22, maka seluruh siswa di angkatan 22 akan menerima email tersebut. Jadi tidak perlu memasukkan email satu persatu. Nah, langkah awal sebelum ini, beberapa atau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang menambahkan user. Ini saya klik ya. Ini untuk menambahkan user satu persatu. Saya klik add new. Tinggal dipilih di sini first name-nya, namanya, kemudian ini last name-nya. Jadi misalnya di sini Budi, last name-nya Soehartono, gitu ya. Misalnya di sini Fathur, di sini Rahim, gitu ya. Sebenarnya last name ini kalau mengikuti aturannya di sini sebenarnya nama keluarga gitu ya, nama keluarga. Jadi misalnya Keisha Nabila Al-Mumtaznya di sini. Kemudian saya coba isi saja ya, F di sini R ceritanya. Kemudian primary emailnya ini secara otomatis akan dibuatkan sesuai dengan first name-nya atau gabungan nanti keduanya, ya. Nah, di sini bolehkah seperti ini? Boleh saja. Semakin pendek tentu semakin bagus, ya. Biasanya semakin pendek nama email itu semakin mahal. Kenapa di beberapa penyedia email itu nggak bisa dilakukan? Ya karena memang sudah terisi, ya. Jadi kalau mau request itu mahal. Misalnya di Gmail, at gmail.com, itu nggak akan tersedia, ya. Kenapa? Karena sudah ada yang memiliki, dan seandainya belum pun itu biasanya dikenakan biaya yang cukup tinggi. Samalah ini seperti ketika Anda ingin memiliki sebuah mobil dengan plat nomor sesuai keinginan. Nah, ini sama, ya, harus request. Di sini nama Fatu itu nggak bisa digunakan karena sudah ada, ya.
harus pakai yang lain, misalnya seperti ini. Ini sudah nggak ada ya. Nah, organization unitnya diklik, dia berada di organisasi mana, misalnya dia siswa atau guru, misalnya dia siswa atau ya siswa misalnya, pilih. Jadi seperti itu. Jadi di sini pilihannya nanti organization unitnya adalah siswa AK18. Secondary emailnya ini adalah email alternatif di luar dari akun yang ada. Jadi misalnya dari Gmail r.rahim@gmail.com. Jadi seperti itu. Tapi kalau di sini saya ketikkan juga semaridasa.com .web.id, ini nggak bisa ya, dia harus berada di luar dari domain yang ini ya, domain Semaridasa, di luar dari itu, artinya selain daripada itu. Kemudian masukkan phone number, ini penting. Phone number ini untuk recovery. Jadi ketika admin menambahkan user ini, upayakan disertai dengan phone number. Kenapa? Karena ketika terjadi lupa password, si pengguna bisa melakukan reset password melalui perantaraan secondary email ini yang digunakan, secondary email, maupun bisa menggunakan phone numbernya ya, phone number di sini dimasukkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah automatic password. Tapi di sini kita tidak gunakan itu, saya akan gunakan manual. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi passwordnya 1 sampai 9. Kemudian ask for password change at the next sign in, ini saya aktifkan. Artinya ketika yang bersangkutan ini nanti emailnya sudah dia aktifkan, pada saat dia mengaktifkan email ini, maka sudah ada ya. Pada saat dia mengaktifkan email ini, maka si yang bersangkutan akan diminta untuk langsung merubah dengan password yang lebih baru. Artinya merubah password di luar dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, tinggal diklik add new user, maka bertambahlah dia masuk ke siswa AK18. Lalu apa yang akan terjadi ketika jumlah siswa di setiap tahun ajaran itu di sekolah kita menerima 300 siswa sekaligus? Apa kita harus satu persatu memasukkan? Tentu tidak. Ada fasilitas di sampingnya. Ini adalah bug upload user. Kita bisa memasukkan user sekaligus secara bersama-sama ya, sekaligus secara bersamaan. Nah, untuk keperluan itu saya harus menambahkan dulu sebuah organisasi unit baru. Kecuali kita mau memasukkan sekian jumlah email itu, akun itu ke dalam grup yang sudah ada ini, ke dalam organization unit yang sudah ada ini, misalnya masukkan ke guru, itu bisa langsung. Tetapi ketika kita ingin dia ada di grup baru, maka mau tidak mau kita harus menambahkan ya. Saya akan tambah di sini. Jadi seperti itu, kita klik. Ini ada manage organization unit ya. Saya ulang. Di manage organization unit diklik, kemudian pilih yang kuning ini, plus, klik. Nah, kita nambah. Jadi saya tambah siswa, saya mau persiapkan untuk tahun ajaran baru ini yang tidak lama lagi. Jadi angkatan 24A. Ya, ini untuk siswa dari kampus A. Nanti siswa dari kampus B berarti kita buat 2 ya. Kenapa dibuat AB ya? Karena memang di sekolah kami ada 2 buah kampus ya, yang terpisah jarak sekitar 45 menit perjalanan berkendara, naik kendaraan
itu sekitar 45 menit. Sehingga dibedakan ya, antara kampus A, kampus B. Dalam satu sekolah terdapat dua kampus, ya. Dua lokasi. Ya. Oke, mana 24 ini ya, siswa kampus A 24. Ini new organization unit bisa ditambahkan lagi lewat sini juga bisa ya, untuk turunannya. Sekarang saya buat lagi ini kalau dia sub dari ini ya, sub dari angkatan. Jadi saya tambah yang kedua adalah siswa AK 24B. Siswa angkatan 24B. Nah, kalau ini mau dimasukkan di dalam sebuah sub unit, ya, kalau kita kan berbicara sekarang organization unit, kita mau masukkan di sub unitnya guru itu bisa, atau di sub unitnya dia bagian dari siswa 24. Jadi misalnya kita tadi buat siswa AK 24, kemudian di dalam siswa AK 24 kita bagi lagi 24A, 24B, itu bisa. Ya. Nah, ini tidak, kita tetap gunakan rootnya saja, saya create. Jadi ada dua. Ini siswa AK 24B, ini siswa AK 24A. Ya. Nah, ini bisa dipindahkan juga organization unitnya. Atau saya buat seperti ini. Siswa AK 24 saja. Saya langsung create. Sekarang ada 3. Ya, sekarang ada 3 siswa AK 24, 24A, 24B. Nah, ini masing-masing saya klik di sini. Saya pindahkan ke 24 saja. Ya, 24 saja. Oke. Begitu juga yang 24B, saya pindah ke siswa 24B. Sehingga dia merupakan bagian dari siswa AK24. Sehingga ketika saya nanti mengirim email ke siswa AK24, maka 24A maupun 24B akan sama menerima email. Tapi ketika saya mengirim ke siswa AK24 saja, maka yang 24B tidak menerima. Jadi seperti itu teknisnya, ya, teknis dari organization unit ini. Nah, selanjutnya sebelum saya ke bug-nya ya, untuk menambahkan user secara banyak sekaligus, saya balik lagi ke Google Admin. Oke. Di user di sini ada group ya. User, ini group, saya tambahkan untuk 2 tadi ya. Saya sekarang create group dari user, saya buatkan grupnya. Jadi khusus yang siswa AK mana tadi? Bawah ya. Set 24 ini. Oh, belum ada ya. Belum dibuat emang. Tadi kan organization unitnya belum membuat grup. Oke. Kita akan buat create group. Grup detail, apa bedanya unit tadi untuk strukturnya ya. Grup ini seperti mailing listnya ya. Grup detail, grup siswa AK24 secara keseluruhan. Grup emailnya adalah siswa 24 ya. Oke, saya next. Ini pengaturan grup itu ya. Silakan nanti dipilih who can join di sini. Anyone in the organization, now only invite user. Ini pilihannya siapa saja.
Saya langsung buat saja create group. Jadi add member siswa AK24. Jadi siapa saja yang masuk di grup ini, ya, itu tinggal ditambahkan. Sekarang saya tutup, saya sudah punya grup. Saya punya grup baru ke bawah. Siswa 0, member 0, ya. Siswa 24, member 0. Member. Tambahkan member di sini plus baru pilih siswa-siswanya nanti. Ya. Nah, ada cara yang lebih mudah, ya. Ada yang cara lebih mudah di manage member. Nanti setiap waktu upload baru, nanti pada saat bersamaan langsung kita masukkan ke dalam grup, ya. Oke, sekarang kita kembali ke user. Kita akan coba tambah. Saya klik user. Kemudian saya pilih about upload. Sekali lagi, ini nggak terlihat semuanya. About upload user, jadi mengupload user secara banyak. Nah, untuk mengupload tinggal klik CSV file. Jadi ketika Anda memiliki data, tinggal klik ini, baru pilih filenya. Ya. Nah, saya akan coba download format ini, download blank. Saya download format template-nya. Nah, di sini yang paling penting, banyak admin mencoba mengupload ini selalu gagal untuk upload dalam jumlah yang banyak, ya, karena sebenarnya formatnya sudah ada, ya, tetapi mungkin ada sedikit kesalahan teknis di sini yang harus diperhatikan. Ini saya buka, ya, saya buka filenya. Biar nggak kelihatan. Oke. Oke, yang penting kelihatan ini. Nah, first name belum bacakan. Oke, first name-nya misalnya fans 3. Penggemar, jadi nama first name-nya penggemar 1, penggemar 2, ya. Last name-nya, jadi first name-nya, jadi ini wajib ya, required. First name itu wajib, last name itu wajib. Kemudian email. Untuk G Suite kita menggunakan NIS. Jadi di sini adalah NIS. Jadi kalau saya punya data NIS, misal, ya, saya tambahkan 1 dulu di sini. Jadi ini NIS siswa misalnya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 7. Ini misalnya NIS siswa. Ini siswa baru sudah dimiliki siswanya, berarti kan kita tinggal menambahkan saja. Sama dengan ini n@semaridasa.web.id. Sudah punya seperti ini. Tinggal ini misalnya banyak datanya, banyak ya, ada di 300 misalnya. Itu rumus sederhananya saya pastikan di sini. Udah. Jadi itu untuk emailnya. Nah, sekarang password.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ingin nanti si pengguna baru ini melakukan penggantian password untuk pertama kali dia login. Ya, ini juga require. Kemudian password hashnya kita hapus saja, kosongkan. Yang penting-penting saja, ini yang organization unit. Nah, organization unit ini kita sesuaikan, ini mau dimasukkan kemana, karena ini siswa. Kalau ini guru, saya punya guru, ini berarti ini harus guru isinya. Kalau dia guru, ya. Jadi kalau saya buka lagi di sini organization unitnya adalah guru. Ya, ini organization unit guru. Nah, tetapi di sini tadi saya akan tambahkan dia masuk ke dalam siswa 24. Ya. Nah, di siswa 24 ini ada pilihan kalau mau lebih spesifik siswa AK24A atau AK24B. Ya. Nah, ini harus diinikan. Saya masukkan dia, saya balik ke sini. Yang ini saya masukkan ke siswa AK24. Sedangkan ini siswa AK24B. Siswa AK24, siswa AK24B. Jadi yang satu nanti masuk di rootnya ini, siswa AK24, di sini masih kosong, dan satunya masuk di siswa AK24B. K24B. Jadi seperti itu. Kemudian new primary upload tidak usah dihapus, ini recovery email, ini saya hapus. Recovery email boleh diisi, lebih baik diisi kalau memang ada datanya, ya. Jadi yang recovery ini baik diisi jika ada data. Jadi contoh ini fr.rahim misalnya @gmail.com. Jadi ini fungsinya ketika terjadi masalah, lupa password apa segala macam, ini penting nanti siswa yang bersangkutan bisa melakukan recovery sendiri, baik by email maupun by phone. Makanya ponsel juga harus diisi nanti, ya. Tetapi kalau tidak bagaimana, ya nggak apa-apa, karena ini nggak wajib, ya. Berarti tugas admin nanti ada admin khusus yang spesialis tukang reset password, ya. Karena ini pasti akan sering ditemui, ya. Ini recovery phone, masukkan di sini untuk telepon, untuk recovery-nya. Jadi misalnya 08 sekian bla 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 dengan format international ini ada formatnya I164 format, berarti ini pakai kode 628 bla 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 gitu, ya, format ininya. Oke, ini juga tidak saya ini sampai work, home, phone, mobile phone. Ini juga sama, nanti mobile phone-nya diisi. Jadi yang recovery tadi termasuk mobile phone di sini diisi juga. Home bla 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 ini nggak usah. Terus kemudian departemennya juga sama, tapi kalau mau diisi itu departemen diisi dengan guru. Nah, ini saya hapus juga, tinggalkan yang terakhir ini. Ini status, new status ininya juga saya delete. Itu nanti otomatis saja dengan sistem pada saat di-upload. Nah, yang terakhir ini change password at sign in. Jadi si pengguna baru ini wajib merubah password. Saya masukkan di sini true. Jadi artinya dia wajib merubah password. Begitu pertama kali dia login, dia akan diminta merubah password yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini dengan password yang baru. Ini saya delete aja sudah juga. Nah, jadi minimal ini, ya. First name require, last name, email juga, ini organization unit path, change password true. Kemudian untuk penulisan organization unit ini diawali dengan tanda slash, ya. Ini berarti bagaimana? Organization unit yang 24B berarti ini slash siswa AK24
siswa AK24B. Jadi seperti itu ya. Diawali tanda slash untuk organisasi unit paling atas, untuk turunannya berarti slash lagi siswa AK24B. Selesai sudah, kita siapkan data. Ini cuma contoh 2 saja. Kalau Anda nanti data ada 300 berarti tinggal buat 300 semacam itu ya. Ini pun seandainya data sama kan tinggal di copy saja ke bawah ya, sama. Nah, kemudian saya simpan. Oke. Kemudian saya tutup. Tinggal di upload. Di mana mengupload, posisinya di mana? Di ini. Kalau kita manual menambahkan user, misalnya siswa AK24, saya ingin menambahkan siswa di AK24, maka saya klik siswa AK24 baru saya tambahkan add new user. Sehingga nanti ketika ditambah dia masuknya langsung ke siswa AK24. Tetapi ketika kita ingin berada dimanapun, maka sistem organization path kayak tadi ya. Jadi saya attach file CSV file user act ini tadi, kemudian saya upload. Mudah-mudahan berhasil. Kita akan lihat. Kalau tidak berhasil nanti akan ada tanda merah. Nah, ini berhasil. Upload user info completed. Kita cek. Kalau tidak berhasil, ada berapa yang berhasil nanti akan kelihatan. Ini dua row successful. Cek. Kalau tidak nanti merah seperti yang di bawah ini, ada tanda serunya. Nah, ini user ini action success ya. Nanti tinggal siswa tersebut melakukan proses aktivasi. Ini saya klik, saya reload dulu. Dia sudah masuk ya di unit tersebut di 24 tadi, ini siswa 24. Nah, ini masuk penggemar 1. Dia sudah masuk di grup sini ya. Tinggal dia proses aktivasi saja lagi. Kemudian kenapa cuma 1? Yang satunya benarkah masuk di 24D, kita cek. Dan dia yang satunya penggemar 2 masuk di 24B gitu ya. Nah, jadi dengan pola semacam ini lebih mudah dalam melakukan nanti ke depannya untuk manajemen usernya ya. Sehingga ketika ada siswa yang lupa password, kita dengan mudah misalnya, oh ini siswa AK24, saya klik di siswa AK24B, saya cari orangnya, saya reset passwordnya, saya klik reset password, ganti passwordnya di sini, bla 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 gitu ya. Atau kalau memang nggak repot, cari aja di sini. Nah, kata ketik namanya penggemar. Nah, ini penggemar ada 2 yang kita buat tadi. Saya merubah penggemar 1, berarti klik, pilih di sini reset password, masukkan password barunya di sini. Dan jangan lupa ask for password change at the sign in. Jadi setelah ini kita kasihkan dengan siswanya, password baru Anda adalah 123456789. Nah, nanti begitu dia login, dia akan diminta otomatis untuk merubah password tersebut. Baik, demikian mungkin untuk manajemen user cukup. Bagaimana membuat user, bagaimana tadi sudah membuat organization unit, kemudian mengupload siswa dalam jumlah banyak, dan satu rupanya yang belum ya, memasukkan siswa ini yang tadi sudah terupload, kita masukkan dia. Saya klik more ini yang ini tadi ya akunnya. Saya klik more, pilih add to group. Ya, tambahkan dia ke grup. Grup yang mana? Siswa AK, siswa apa tadi namanya? Kita buat siswa 24. Nah, ini. Jadi dia dimasukkan dan ditambahkan di grup siswa AK24. Nah, jadi seperti itu. Saya pikir sekian. Terima kasih. Sampai